Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, kembali lagi di channel Saudara Official. Nah, teman-teman semua, kita di part sebelumnya kita sudah melakukan instalasi ya. Nah, instalasi yang kita lakukan itu sesuai dengan OS atau sistem operasi yang teman-teman punya. Nah, ada yang macOS, ada yang Windows, itu silakan disesuaikan ya teman-teman. Nah, di part kedua kita juga sudah kenalan sekilas tentang Flutter development ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke part 5 yaitu adalah Introduction to Dart. Kita akan kenalan lebih jauh tentang Dart, ya bahasa pengembangan dari sisi Flutter. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan pastikan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Sadar Official. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa Dart adalah bahasa yang digunakan dari Flutter ya. Dan Dart itu tidak hanya digunakan untuk mobile saja ya teman-teman, bisa digunakan untuk web, kemudian untuk sisi server, bahkan untuk desktop dan embedded system. Banyak lagi ya bahasa Dart ini bisa digunakan. Nah, untuk melihat Dart, kita akan akses situs ya. Situsnya sudah tersedia di sini, bisa kita kunjungi. Kita klik dulu teman-teman. Nah, teman-teman, dari situs dart.dev ini kita bisa lihat ya informasi tentang Dart. Dart itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang dioptimasikan untuk klien untuk pengembangan aplikasi secara cepat dan bisa diimplementasikan di berbagai platform. Nah, platformnya nggak cuma di Android atau di mobile ya, bisa juga untuk sisi website, bagian server, dan bisa juga untuk aplikasi desktop. Dan Dart itu adalah bahasa yang dikembangkan oleh Google. Nah, kita tahu bahwa kalau Google mengembangkan suatu bahasa itu nggak setengah-setengah ya teman-teman ya. Kita yakin bahwa ini bahasa yang sangat powerful dan akan digunakan oleh banyak market ya tentunya ya. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang Flutter, ada kelebihan-kelebihannya ya, ada 3 kelebihan kalau nggak salah. Di Dart pun juga ada kelebihannya, dari sisi bahasanya sendiri ada kelebihannya. Nah, yang pertama kita bisa lihat Optimize for UI. Nah, memang bahasa Dart ini memang dioptimasikan untuk dari sisi user interface. Ya, jadi dikhususkan pada awalnya ya untuk user interface. Jadi kalau kita ingin mengembangkan aplikasi yang dari sisi UI atau UX-nya sangat menarik ya, sangat bagus, itu memang bahasa Dart inilah pilihannya. Nah, kemudian ada productive development. Nah, kita bisa melakukan perubahan secara berulang-ulang ya, teman-teman. Dan fitur yang sangat menarik di Dart ini ataupun di Flutter yaitu hot reload. Dengan ada hot reload, kita bisa melihat hasil perubahan codingan kita secara cepat di saat kondisi aplikasi pun sedang running gitu. Nah, ini fitur yang paling menarik dan itu menjadikan kita sebagai developer yang produktif. Dan bahkan di sintak-sintak Dart ini itu ringkas dan jelas ya, mudah kita pahami dan bahasanya itu familiar, sehingga apabila kita sudah pernah belajar bahasa pemrograman seperti C++ ataupun Java dan lainnya yang masih konsepnya OOP, itu kita mudah untuk menyesuaikan. Mungkin kita belajarnya nggak perlu belajar dari awal lagi, kita mudah untuk memahaminya. Dan ini juga memiliki core library yang sangat tangguh dan banyak package ya, yang terdiri dari ribuan package, sehingga kita lebih produktif untuk mengembangkan aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah fast on all platform. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Dart ini bisa dikompil ya, digunakan atau dijalankan di banyak platform. Bisa untuk mobile yaitu Android ataupun iOS, bahkan nanti ada OS terbaru dari Google yaitu namanya Fuchsia OS, dia support juga. Kemudian support untuk desktop, kemudian dan backend pun dia support juga dari sisi Dart. Dan compile-nya bisa juga ya untuk web ya dari sisi JavaScript. Nah, di bawah bisa kita scroll ya teman-teman ya. Nah, di yang pertama tadi ya, Optimize for UI, Mature and Complete. Nah, di sini ya processing chronos-nya ya. Oke, processing chronos with. Kemudian kita lihat ya, bahasa Dart ini memang bahasa yang dioptimalkan untuk membangun tampilan ya, untuk membuat sebuah tampilan user interface seperti spread operator dan banyak lagi nih expanded collection. Nah, ini akan beberapa istilah jargon-jargon ini akan kita bahas di next video ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawahnya programming language that easy to learn. Nah, bahasanya mudah kita pelajari ya teman-teman, dan dia itu bahasa yang familiar. Jadi kalau teman-teman pernah belajar Kotlin, Swift, TypeScript, nah di bagian kanan bisa kita lihat di sini. Kalau Dart itu format membuat kelasnya kurang lebih seperti ini, dan di Kotlin, Swift, TypeScript itu kalau kita lihat struktur sintaknya mirip-mirip ya. Ada beberapa karakter aja yang berbeda, karena memang setiap bahasa pemrogram itu memiliki style atau gaya yang berbeda-beda ya. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman Dart ini dan sudah pernah juga mencoba
the basic pemrograman yang lainnya yang masih OOP, itu sangat mudah untuk memahami codingan Dart ini. Jadi nggak seperti belajar dari nol atau dari awal lagi gitu. Dan bagi teman-teman yang baru belajar, insya Allah juga mudah memahaminya karena dari dokumentasinya pun sudah lengkap dan kita pun bisa memahami dengan mudah gitu. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada productive development. Nah, jadi yang kita bahas tadi ya, ada fitur hot reload namanya. Nah, ini kita bisa melihat perubahan secara cepat ya, baik ketika kita melakukan proses testing atau running ya aplikasi, itu hanya beberapa detik itu langsung perubahannya bisa kita lihat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya di Android Studio ya, pengguna Android ya khususnya, itu memakan waktu yang lumayan lama teman-teman. Jadi kita tinggal ngopi dulu nih, tinggal makan dulu, itu baru kelar ya. Lumayan berasa waktu tunggunya. Nah, ini mau kopi nih, kita minum kopi dulu ya teman-teman. Nah, belum ngopi dulu ya. Oke. Dan yang kedua, penulisan kode di Flutter itu ya flexible type, kemudian kaya dengan static analysis, dan tentu saja powerful teman-teman. Dan toolsnya bisa kita konfigurasi. Nah, itu ya kelebihan di sisi Dart ini. Dan kita bisa melakukan profiling, logging, dan debugging di kode editor yang kita pilih, yang kita gunakan ya. Bisa IDE-nya yaitu Android Studio atau Visual Studio Code, dan masih banyak lagi ya IDE-nya. Oke. Nah, kita scroll lagi ke bawah teman-teman. Nah, yang ketiga, fast on all platform. Nah, ini ya sudah kita bahas juga tadi di atas ya. Bisa dijalankan di banyak platform secara cepat ya. Ada proses, ada istilah AOT ya, ahead of time compile, yang memang dijalankan di mesin native, dan itu instant startup, prosesnya cepat ya teman-teman. Nah, ini juga dari sisi JavaScript ya, tentu saja bisa kita gunakan. Lalu dari sisi backend pun juga support teman-teman. Jadi jangan takut bagi teman-teman yang ingin dari sisi front end dan backend pun bisa disupport, dan bisa menjadi salah satu pilihan kita. Jadi kita belajar Dart ini nggak satu tujuan ya teman-teman ya, bisa untuk banyak ya, bisa seperti untuk front end, bisa untuk back end juga gitu, sekalian ya, dengan satu waktu. Nah, try Dart in your browser. Nah, sekarang kita bahas tentang Dartpad. Ada salah satu tools ya, bisa kita bilang itu tools untuk belajar Dart ini secara online. Jadi teman-teman, bagi yang tidak mau mendownload file atau mendownload softwarenya ya, maka kita cukup menggunakan Dartpad ini. Dartpad ini salah satu ya engine ya untuk kita mencoba belajar Dart melalui browser kita. Jadi kita nggak perlu menginstal, langsung saja kita gunakan dari browser ini. Nah, contohnya di sini ya ada function main, kemudian dia akan menampilkan atau ngeprint tulisan hello world. Nah, biasa hello world ini aplikasi sejuta umat ya teman-teman ya. Apapun aplikasinya, biasa kalau kita belajar bahasa pemrograman selalu hello world. Di sini ada beberapa pilihan, ada kita bisa kita copy, kemudian bisa kita install SDK, ada formatnya juga di sini. Oke. Ada reset buat menghapusnya, kemudian kita run. Kalau kita klik, maka dia akan menampilkan tulisan hello world seperti di sini. Nah, kalau teman-teman ingin masuk ke situs Dartpad-nya sendiri bisa juga ya, tinggal buka di browser, kita ketik aja Dartpad. Oke, nah ini dartpad.dev gitu, kita klik aja ya. Nah, di sini nih sama ya kurang lebih ya teman-teman, cuman sampelnya berbeda aja. Di sini dia pakai looping ya, pakai for. Oke, inisiasi nilainya 0 kecil dari 5 i plus kita run. Jadi dia akan mengulang ya i plus 1, berarti kita hello 1 sampai hello, kita cek nah sampai hello 5 ya teman-teman ya. Oke, coba ya kita ganti ya teman-teman. Tadi contohnya tadi misalnya saudara official, kita panggil ya. Nah, biasanya di editor itu ada informasi ya, kalau misalnya ada yang error atau ada yang kita lupa dengan formatnya atau dengan aturannya, bisa kita lihat di bagian bawah biasanya itu. Nah, di sini di line kedua, undefined name, reconnecting the name, the one is defined. Nah, ini bisa kita lihat ya dokumentasinya di sini, view doc. Kemudian di bawah juga ada dua error, line 2 expected to find, titik komanya, semikolonnya lupa. Jadi kita tambahkan dulu. Nah, di sini bisa kita tambahkan ini.
Oke, kemudian kita tambahkan ini titik koma. Oke, siap. Nah, ini karena name ini belum digunakan, maka muncul informasi ya. Nah, atau kita hapus katanya kalau nggak kita gunakan. Kalau tidak dihapus, maka gunakan itu. Oke, kita gunakannya di sini aja. Oke, nah coba kita run ya teman-teman. Oke, muncul ya. Halo saudara Visual 1. Nah, muncul semua dia. Nah, kita tambahkan topik part. Nah, ini bisa juga kita tambah ya. Topik. Nah, pastikan ya teman-teman kalau kita compile dan ada error maka dia muncul informasinya. Nah, ini kita kelupaan ya. Ada error expected. Nah, jadi kita lupa titik komanya. Kita tes lagi. Oke, muncul ya teman-teman ya. Ini sampel. Untuk detailnya nanti apa maksud dari codingannya kita akan bahas nanti di video berikutnya ya. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya untuk sampelnya. Dan di sini banyak lagi nih. Di bagian kanan ada sampel hello world. Bisa kita klik di sini. Oke, sudah kita coba tadi ya. Kemudian di sini juga ada integer to double. Bisa kita lihat juga sampel-sampelnya. Ada mic, ada Fibonacci, counter, dan banyak sekali contoh-contoh yang ada di sini. Oke. Jadi untuk pemula ini sangat disarankan ya untuk testing dulu nih, kita belajar dulu di basic-basic fundamentalnya di sini. Tadi kita sudah akses ke sini ya teman-teman ya. Kita coba lihat di bawah. Kalau untuk latihan kita bisa coba nih Kotlab-nya. Di Kotlab ini salah satu sampel ya. Nah, jadi di sini kita bisa belajar juga nih teman-teman. Misalnya ada yang Java developer, untuk memahami Dart itu ada semacam perbandingan ya, compare-nya ya. Kita bisa baca juga di sini nanti. Nah, kita sekarang scroll ke atas teman-teman. Di bagian atas itu banyak ya tabnya informasi, ada dokumentasi, ada community, ada kita coba Dart tadi ini sudah ya di bagian Dartpad tadi. Ini dia Dart Dev, try Dart paling bawah ini sama dengan yang sini tadi. Oke, kemudian kita lihat di bagian dokumentasi. Oke. Nah, untuk sampel bahasanya kita bahas nanti. Kita coba masuk ke language editor dulu. Nah, teman-teman, di halaman ini ya, Editor of the Dart Language ini, kita bisa lihat ya deskripsinya atau informasinya. Nah, di sini diberitahukan bahwa ya halaman ini ditujukan untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar bahasa pemrograman yang lain ya, sudah familiar dengan beberapa istilah. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar, kita akan coba nanti di video berikutnya. Kita akan coba dari awal. Semoga insya Allah kita mudah memahaminya ya. Oke, di bawah kita lihat juga banyak ya istilah-istilah juga nih. Nanti sebelum kita belajar lebih dalam, kita perlu lihat dulu nih Dart style guide-nya. Nah, karena tadi di awal kita bahas sekilas bahwa setiap bahasa pemrograman memiliki style tersendiri, gayanya masing-masing beda-beda ya. Tiap orang aja memiliki style yang berbeda-beda gitu, apalagi bahasa pemrograman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk style pemrograman di Dart ini. Kita lihat dulu ya di bawah. Nah, ada di sini identifier. Dia memiliki di sini contohnya ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Jadi kita ada pilihan nih. Ada yang pakai upper camel case, jadi hurufnya huruf kapital ya. Nah, di pertama dan setiap kata berikutnya gitu. Oke, kita lihat di sini upper A-nya besar, camel C-nya juga besar case-nya. Nah, ada juga cara yang lainnya itu kata pertama hurufnya kecil. Nah, tapi di kata kedua atau selanjutnya itu besar ya, teman-teman. Kemudian ada juga yang dipisah menggunakan underscore. Ya, jadi dia lowercase kemudian dipisah dengan underscore. Jadi kita nggak boleh pakai spasi ya, teman-teman. Nah, di sini style salah satu style ya. Di sini masih banyak lagi style yang berhubungan dengan style di Dart. Cara pencodingan di Dart gitu. Nah, di bawahnya juga ada ya, teman-teman, sampelnya. Untuk penamaan kita kasih juga upper camel case. Ini contohnya ada kelas ya. Di kata pertama hurufnya besar. Di sini juga kata kedua. Nah, ini juga ya. Banyak lagi nih contoh-contohnya. Oke. Nah, untuk extension juga nih, teman-teman. Extension kita juga gunakan upper camel case. Nah, ini ya. My fancy list.
M-nya besar, F-nya besar, listnya juga besar. Ini juga. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk penamaan library, package, directory, atau folder ya. Kemudian source file. Nah, kita gunakan lowercase with underscore. Jadi ada ya contoh yang lainnya nih. Formatnya kalau kita gunakan untuk library, package kita gunakan lowercase with underscore. Jadi jangan gunakan spasi ya teman-teman ya, nanti nggak kebaca library-nya. Nah, ini dia contohnya library, huruf kecil semua. Kemudian di bawahnya juga ada nih. Nah, ini untuk import ya. Nah, contoh yang salah ini ada di bawah nih, embed. Dia ada yang good, ada embed nih. Nah, embednya ini kalau kita lihat yang tidak tepatnya karena ada huruf besar. Ini pakai upper camel case. Oke. Kemudian di sini yang ini kita lihat masalahnya di mana? Nah, di sini dia pakai nggak pakai underscore ya. Untuk pemisah dia pakai minus. Nah, ini salah juga. Kemudian yang bawah salahnya karena ya masih sama pakai camel case juga. Slider S-nya besar, M-nya juga besar. Oke, di bawah kita bisa lihat juga importnya nih. Nah, masih menggunakan lowercase with underscore. Nah, ini kita bisa bandingkan nih, teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya di atas match-nya harusnya kecil. Nah, sedangkan yang di bawah itu besar. Oke. Ini juga ya, kurang lebih sama ya teman ya. Bisa kita lihat di sini perbandingannya nih yang good sama embed. Identifier, oke. Constant name ya, nama juga menggunakan lower camel case. Nah, di sini ada besar kemudian kecil. Ini juga besar kecil. Bawahnya ada contoh yang salah atau yang bad yang kurang bagus ya, kurang sesuai dengan aturan dari sisi Dart-nya. Ini juga bisa kita lihat lagi. Nah, biasanya ada callback parameter. Kalau misalnya nggak ada, kita lebih disarankan menggunakan underscore aja. Kalau ada ya parameter yang tidak digunakan. Nah, untuk export pun juga nanti kita ada aturan mainnya juga ya. Kita lakukan import dulu, baru export setelahnya gitu. Nah, banyak sekali jargon-jargon di sini. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar, insya Allah akan kita bahas di video-video berikutnya. Kalau saya lupa, tolong diingatkan aja ya teman-teman. Oke, di sini juga untuk sortnya secara alfabet ya disarankan ya. Oke, nah di sini kita bisa melakukan formatnya menggunakan Dart FMT untuk melakukan format codingan Dart kita. Lalu di sini ya hindari penggunaan karakter yang lebih dari 80 karakter. Nah, jadi biasa teman-teman kalau kita baru belajar itu ada yang menggunakan mungkin penamaan dari variabel nanti atau penamaan dari suatu entity, itu biasanya ada yang memberikan nama terlalu panjang gitu. Jadi itu banyak banyak masalah yang ditimbulkan dari sisi penamaan nanti, dari sisi proses compile dan proses yang lainnya. Maka kita sarankan itu di bawah 80 karakter ya teman-teman ya. Jadi namanya singkat dan mudah dipahami aja, mudah diketahui. Sehingga nanti kalau kita mau belajar lagi atau codingan kita biar bisa dibaca oleh teman-teman kita atau teman kerja, maka gunakanlah karakter-karakter yang singkat dan mudah dipahami. Karena ada istilah God object ya teman-teman ya, yang mana istilahnya codingan yang kita bikin itu yang tahu hanya kita dan Tuhan saja, karena saking rumitnya sehingga orang pun agak susah membacanya. Dan apalagi kalau ini di perusahaan atau di kantor ya, ketika ada developer baru atau ada teman yang mau belajar dari codingan kita, itu melihat dari penamaan karakter itu bisa mempersulit untuk memahami apa arti dari codingan kita tersebut. Oke, nah kita lihat lagi ke bawah, khususnya untuk bikin dokumentasi ya teman-teman ya, yang tadi masalah karakter penamaan. Jadi hal itu perlu kita perhatikan dari awal. Oke, masih banyak lagi dokumentasinya teman-teman untuk aturan mainnya. Apa saja yang perlu kita perhatikan, yang boleh kita lakukan, dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Ini semua mempermudah kita untuk proses pengembangan aplikasi dan belajar bahasa Dart ke depannya. Nah, mungkin di video-video berikutnya apabila saya salah dalam penamaan atau stylenya mohon diingatkan ya, karena saya pribadi pun juga belajar bahasa pemrograman yang
berbeda seperti Kotlin, Swift, dan lain-lainnya, dan mungkin secara tidak sengaja masih kepake ya di bahasa pemrograman Dart ini, tolong diingatkan saja di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk pengantar dari pengenalan Dart ini. Kita akan bahas di video berikutnya tentang fundamental di Dart ya. Dan pastikan teman-teman tetap support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya bagi yang belum, untuk dapat mengikuti konten terbaru dari Sedar Official. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.